Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Randa Zumratun, Guru SMP Negeri 3 Patebuan Kendal, Jawa Tengah. Beberapa hari yang lalu, saya mengikuti BINTEK, Bimbingan Teknis AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Di sana, beberapa hal yang saya peroleh tentang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saat ini saya akan mengadakan pengimbasan terhadap rekan guru, yaitu Ibu Dr. Randa Setiani. Tetap semangat, Bu Ani. Sekarang saya mengadakan pengimbasan terhadap panjenengan. Silakan Bu Ani dibuka tentang AKM atau guru belajar. Sudah belum ya? Ya, sudah Bu Ani? Ya. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, karakter, kualitas proses belajar mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian, mengapa perlu asesmen nasional? Untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang ada, akhirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan peserta didik. Asesmen nasional diberikan kepada murid, bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Hasil tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Tujuan hanya untuk perbaikan pembelajaran. Bagaimana Bu Ani? Apakah ada pertanyaan yang saya terangkan tadi? Ada Bu, saya akan bertanya. Ya, silakan. Kemudian siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Oh iya, terima kasih pertanyaannya Bu Ani. Yang menjadi peserta adalah kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK. Kemudian, mengapa asesmen nasional diikuti oleh sebagian murid? Asesmen tidak digunakan untuk menentukan kelulusan dan menilai murid secara individu. Evaluasi hasil individu yang menentukan adalah pendidik. Asesmen nasional hanya untuk memotret dan memetakan mutu sekolah. Oleh karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Bagaimana Bu Ani? Iya, ada pertanyaan lagi Bu. Oh gitu. Silakan. Apakah asesmen nasional itu menggantikan UN Bu? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN, namun asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai alat mengevaluasi mutu sistem Bu Ani. Kemudian, mengapa yang diukur literasi dan numerasi? Dalam asesmen nasional ada dua jenis literasi, literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kedua jenis literasi tersebut merupakan kemampuan atau kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua murid. Literasi dan numerasi juga perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Contoh, literasi membaca tidak hanya pada pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga mata pelajaran pendidikan agama, IPA, IPS, dan mata pelajaran yang lain. Kemudian, numerasi juga dikembangkan pada mata pelajaran yang lain, yaitu matematika.
Jadi ini mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Kemudian selanjutnya, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Asesmen tidak hanya mengukur hasil belajar siswa, tetapi juga mengukur hasil belajar sosial emosional dan diharapkan dapat mengukur sikap, nilai, keyakinan, perilaku. Jadi, belajar mengajar tidak hanya berdasarkan kognitif semata, tetapi juga non-kognitif. Bagaimana Bu Ani? Ya, Sudah paham? sudah Bu. Ya. Alhamdulillah, pembahasan hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita khususnya dan semua guru yang ada. Terima kasih ya Bu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.